Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, mari kita mengambil hikmah peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia ini, di mana pada saat itu kita sebagai sebuah bangsa ini tidak jelas nasibnya mau kemana, karena kita baru saja lepas dari Jepang, lepas dari penjajahan Belanda, Jepang. Terus kita ini merdeka atau tetap dijajah. Yang menarik adalah bagaimana sikap para pemuda-pemuda seperti Wikani, Soekarni, Khairul Saleh, dan lain-lain. Mereka adalah seorang pemuda yang hebat karena mereka terus memantau perkembangan peristiwa-peristiwa internasional yang berpengaruh terhadap Indonesia, di mana Jepang waktu itu telah kalah dengan sekutu, telah kalah perang dengan sekutu. Secara tidak langsung Jepang itu nanti akan mengalami ketidakjelasan di Indonesia dan pasti akan ada kekosongan kekuasaan. Oleh karenanya para pemuda itu ingin segera mendorong para tokoh-tokoh untuk segera memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka mereka mendatangi para tokoh-tokoh untuk segera. Tetapi apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh tua itu, yakni mereka tidak berani untuk memproklamasikan kemerdekaan karena orang-orang Jepang, tentara-tentara Jepang itu masih banyak di Indonesia dan mereka memiliki senjata modern, senjata yang lengkap. Kalau sampai terjadi crash antara bangsa Indonesia dengan Jepang waktu itu, mereka berpikir bahwa akan terjadi penumpahan darah yang besar pada bangsa Indonesia ini. Oleh karenanya mereka melakukan penghitungan secara teliti dampak baik dan buruknya apabila segera memerdekakan kemerdekaan. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh para pemuda yang tidak segera mengambil sikap. Oleh karenanya para pemuda kepengennya bras-bras tentang segera merdeka. Akhirnya mereka menculik Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Dan dari penculikan ini membuat geger para tokoh-tokoh dan kemudian menuruti para pemuda untuk segera membuat proklamasi kemerdekaan. Untuk membuat naskah teks proklamasi kemerdekaan ini juga tidak gampang, karena melalui diskusi panjang, melalui perdebatan dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya kita tahu bahwa teks proklamasi kemerdekaan kemudian terbit memproklamirkan kemerdekaan. Nah, para pemuda inginnya juga segera, tidak memandang. Tetapi Soekarno tidak segera menuruti para pemuda. Ia menghitung karena ini Soekarno adalah orang Jawa. Dia menghitung bahwa 17 Agustus itu adalah hari bertepatan dengan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa 17 Agustus itu bertepatan dengan 17 Ramadan. Pada saat itu bertepatan dengan peristiwa besar, yakni turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran itu terjadi pada 17 Ramadan. Dan 17 juga menjadi simbol tentang jumlah rakaat sholat yang ada di dalam umat Islam. 7 itu juga menjadi simbol, kalau dalam bahasa namanya pitu, yang bermakna pitulungan. Dan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus itu juga bertepatan dengan hari Jumat. Jumatnya adalah Jumat Legi yang menandakan kebahagiaan. Jadi harapannya adalah dengan kemerdekaan pada 17 Agustus menjadi penanda bangsa Indonesia itu akan memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, menjadi sebuah bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini yang dipahami oleh Pak Karno, maka memilih 17 Agustus 1945. Jadi tanggal ini tidak sembarang tanggal, tetapi memiliki makna filosofis, memiliki nilai
yang begitu berharga bagi bangsa Indonesia, bagi orang Jawa, bagi umat Islam dan yang lainnya, memiliki nilai yang filosofis. Teman-teman yang berbahagia, tentu Pak Karno memiliki sebuah pandangan-pandangan agar bangsa ini, membangun bangsa ini tidak sekedar membangun, tetapi harus memiliki sebuah landasan filosofis, landasan nilai agama, nilai ketuhanan, nilai sejarah, nilai budaya. Seperti simbol merah putih, itu adalah ternyata kalau kita telisik di dalam sejarah, orang-orang Majapahit menggunakan benderanya juga merah putih. Begitupun juga dengan kerajaan-kerajaan lain. Garuda itu adalah simbol mitologi yang kita miliki sebagai sebuah bangsa yang pernah berinteraksi juga dengan peradaban-peradaban lain seperti India. Begitupun juga dengan Monas. Kalau kita perhatikan bahwa Monas itu adalah yoni dan lingga dan yoninya bangsa Indonesia. Dan Pak Karno, kalau kita lihat ini, beliaunya paham dan bagaimana mendudukkan simbol-simbol itu di dalam tata negara Indonesia ini. Dan saya kira banyak sekali simbol-simbol yang telah diberikan oleh Pak Karno kepada bangsa Indonesia ini, dan kita mengambil mana nilai dari apa yang diberikan, termasuk tanggal 17 Agustus 1945. Dan alhamdulillah dari 17 Agustus 45, walaupun pada saat itu belum sepenuhnya merdeka karena ada upaya-upaya untuk kembalinya Belanda, tetapi toh kita sebagai sebuah bangsa dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi trigger bagi kita untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tentu hingga sekarang ini bagaimana kemerdekaan itu terus kita peroleh, kemerdekaan itu terus kita isi, kemerdekaan ini terus kita jadikan sebagai trigger untuk mensejahterakan kita semua sebagai bangsa dan sebagai umat Islam. Kita juga merasa bahagia karena dengan kemerdekaan ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat Islam di Indonesia, memiliki sebuah bangsa yang aman, tentram, dan tentu kita harus berjuang terus-menerus dengan tidak korupsi, kemudian tidak melakukan ketidakadilan di bangsa Indonesia ini. Dan kita sebagai umat Islam harus terus berjuang sampai kita ini memperoleh sebuah negara yang ideal. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya renungan-renungan ini. Mari kita berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan ayat-ayat Al-Quran, hadiah-hadiah di dalam hadiah-hadiah Al-Fatihah, Al-Quran, amalan-amalan yang lainnya untuk para pahlawan yang telah berjuang untuk membangun negara ini. Siapapun mereka, kita munajatkan kepada Allah doa yang terbaik agar beliau-beliaunya yang telah berjuang ini mendapatkan berkah, mendapatkan ampunan dari Allah dan memperoleh surga di sisinya. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.